Bismillah, Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Fakta Sejarah YouTube channel. Kisah terbaru, pesugihan Jaran Penoleh. Kisah tentang akhir tragis pelaku pesugihan yang berlatar belakang sebagai pengusaha batu bata. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Pak Darmo, ini luar biasa. Pesanan dari kota datang lagi, Pak. Suara Suro, mandor pabrik, terdengar lantang dari arah tungku pembakaran. Suaranya menggetarkan udara yang masih dipenuhi aroma tanah liat basah dan asap kayu. Pak Darmo, lelaki berperawakan tegap dengan wajah teduh tersenyum lebar. Alhamdulillah, Sur. Rezeki nggak boleh ditolak. Tapi pastikan anak-anak kerja nggak sampai kelelahan ya. Kita bagi lembur 2 shift. Iya Pak, siap. Suro mengangguk cepat, lalu berlari kecil menyampaikan kabar ke para pekerja yang tengah mengaduk tanah di bawah pohon randu besar. Dari jauh, tawa para pekerja membuat suasana pabrik itu terasa hidup. Udara sore terasa panas, tapi langit biru bersih seperti ikut merestui keberhasilan yang dibangun dari keringat dan kerja keras itu. Tidak berapa lama, Pak Darmo sudah tiba di rumah. Di teras rumah besar bercat putih gading, Bu Imah, istri Pak Darmo, terlihat sedang menyapu halaman rumah. Wajahnya lembut, sorot matanya tenang. Ia mengenakan daster sederhana dan kerudung kecil di kepala. Pak, jangan lupa nanti malam sampean diminta ke rumah Pak Lurah ya, ujarnya begitu suaminya masuk dari halaman depan. Pak Darmo menarik topi lusuhnya di gantungan pintu, tersenyum. Ada apa, Bu? Arisan bapak-bapak RT katanya mau sekalian bikin acara tasyakuran kecil. Bapak diundang juga. Katanya mau kirim doa supaya desa makin maju. Pak Darmo mengangguk pelan. Syukuran itu bagus. Makin banyak doa, makin kuat rezeki desa ini. Pak Darmo segera membasuh wajah, tangan, dan kakinya dengan air yang ada di dalam gentong plastik yang ada di depan rumah dan segera masuk. Dari luar, suara azan bersaut-sautan dari surau kecil di dekat jalan besar, menambah damai suasana malam. Beberapa menit kemudian, mereka makan malam bersama. Meja kayu jati dipenuhi sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal bawang kesukaan Pak Darmo. Bu, besok aku mau ke kota. Ada orang mau pesan bata 2 truk, kata Pak Darmo sambil menyendok nasi. Sendirian Pak? Tanya sang istri penasaran. Enggak, aku ajak Suro sama 2 anak muda baru itu. Sekalian biar mereka tahu cara negosiasi yang bener. Bu Darmo tersenyum bangga. Sampean ini memang panutan Pak. Semua orang di desa juga bilang begitu. Bahkan tadi Mbok Darmi bilang, kalau semua pengusaha kayak sampean, gak bakal ada orang susah di kampung ini. Pak Darmo hanya tertawa kecil. Alah, aku cuma beruntung Bu. Yang penting jangan lupa sedekah. Itu yang bikin usaha kita langgeng. Di dinding rumah, foto keluarga mereka tampak menggantung rapi. Pak Darmo, Bu Imah, dan anak sematawayang mereka, Reno, yang sedang menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa di universitas yang ada di kota. Pak Darmo adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Dulu ia salah satu pengusaha batu bata kecil di desa Ujung Kulon, sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Mojokerto. Bertahun-tahun Pak Darmo menjalankan usahanya, sampai akhirnya kesuksesan kini ia dapatkan. Usaha batu bata yang sebelumnya hanya memproduksi sedikit, kini justru bisa memproduksi batu bata dalam jumlah besar. Bahkan, Pak Darmo sering mendapat banyak pesanan dari berbagai kota di Jawa Timur. Dalam menjalankan usahanya, Pak Darmo dibantu oleh puluhan karyawan setiap harinya. Pagi datang begitu cepat. Matahari memantulkan cahaya keemasan di atas sambaran bata yang dijemur. Asap putih tipis mengepul dari tungku pembakaran. Para pekerja mulai berdatangan, membawa semangat dan keringat baru. Assalamualaikum Pak, seru salah satu pekerja muda saat melihat kedatangan Pak Darmo. Waalaikumsalam.
jawab Pak Darmo ramah. Ayo kerja yang rajin, biar cepat selesai pesanannya. Jangan lupa pada makan yo, biar nggak pingsan. Pak Darmo menepuk bahu anak muda itu, lalu berjalan ke arah tungku besar. Api di dalamnya tampak menyala tenang. Warna jingganya berpadu dengan hitam bara. Ada sesuatu dari nyala itu yang kadang membuat orang merinding seolah hidup, seolah melihat balik pada siapapun yang menatapnya terlalu lama. Pak, mau ditambah kayu? Tanya Suro. Belum, biar saja dulu Sur, jawab Pak Darmo tanpa menoleh. Pandangannya tertuju pada lidah api yang meliuk perlahan. Entah kenapa, setiap kali berdiri di depan tungku itu, dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia menarik nafas panjang lalu tersenyum. Aneh ya Sur, dulu pabrik ini cuma gubuk kecil, sekarang bisa sampai sebesar ini. Suro tertawa. Ya karena kerja keras Bapak. Orang bilang Bapak itu tangannya dingin, usaha apa aja pasti maju. Pak Darmo hanya tersenyum samar. Kerja keras Sur, itu saja kuncinya. Api di hadapan Pak Darmo dan Suro masih menyala. Angin sesekali berhembus kencang, membuat api semakin tinggi dan membakar semua yang ada di dalam tungku. Aroma kayu bakar bercampur tanah liat tercium dari dalam tungku yang masih menyala. Asap putih membumbung ke atas seperti terhirup udara siang. Menjelang sore, pabrik batu bata milik Pak Darmo semakin ramai. Truk-truk mulai berdatangan menjemput bata. Suara mesin bercampur canda para pekerja terdengar di seluruh penjuru pabrik. Anak-anak desa kadang berlarian di dekat pagar, melihat api yang menyala di dalam tungku besar itu. Pak Darmo, boleh minta bata pecah buat main masak-masakan? Tanya salah satu anak kecil dengan wajah polos. Pak Darmo tertawa, mengambil beberapa bata sisa di pojok dan menyerahkannya. Tapi jangan deket tungku-tungku ya, bahaya. Anak-anak itu mengangguk cepat, lalu berlari pergi. Bu Darmo yang datang membawa minuman untuk para pekerja hanya tersenyum melihatnya. Pak, anak-anak itu seneng banget sama panjenengan. Iya Bu, rezeki yang baik itu kalau bisa buat orang lain ikut seneng. Malam menjelang, pekerja masuk satu persatu ke dalam kamar mes yang sudah disiapkan, menyisakan kesunyian di sekitar pabrik. Di langit, bintang mulai muncul satu persatu. Bulan bersinar terang di antara pohon-pohon tua yang berdiri tegak di sekitar pabrik. Aroma kayu bakar masih tercium samar dari dalam tungku yang belum mati sempurna. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. 1 bulan berlalu, pabrik Pak Darmo semakin hari semakin ramai. Truk-truk besar dari kota berdatangan silih berganti untuk mengambil pesanan bata merah. Para pekerja mengangkut bata-bata itu di atas truk. Hari itu malam turun begitu cepat, langit gelap menutup desa seperti awan hitam. Tungku tempat pembakaran bata merah terlihat masih menyala. Di kejauhan, Pak Darmo dan Darso, salah satu karyawannya, berdiri tegak. Mata mereka memandang ke arah tungku yang masih menyala. Pak, kalau terus begini, kita harus nambah pekerja lagi, kata Suro sambil mengelap keringat di dahinya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru api dari tungku yang menyala lebih besar dari biasanya. Bara memercik setiap kali angin malam menerobos celah dinding bata. Pak Darmo berdiri di sampingnya, menggulung lengan kemejanya. Aku juga kepikiran itu, Sur. Tapi gak gampang cari orang yang kuat kerja malam begini. Suro tertawa kecil. Kalau semua bos kayak Bapak, pasti banyak yang mau kerja lembur. Wong Bapak itu baiknya kebangetan. Jangan ngomong berlebihan, Sur, saut Pak Darmo sambil tersenyum tipis. Yang penting kerja tulus, rezeki urusan Tuhan. Namun di balik kata-katanya yang tenang, mata Pak Darmo tak lepas dari nyala api di tungku besar itu. Si jago merah tampak lebih hidup malam itu. Lidah apinya menari-nari, sesekali menyorotkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan Darso, Suro, dan Pak Darmo bergerak seperti tak wajar. Pak, apinya kok tinggi banget ya? Tanya Darso sambil menatap anginnya. Ya, anginnya besar, mungkin kayunya terlalu kering, jawab Bos Darmo. Tapi nada suaranya pelan, matanya tajam seperti sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Udara panas menampar wajah mereka.
Bau gosong bercampur dengan tanah liat terbakar membuat dada terasa sesak. Karyawan lain datang tergopoh dari arah belakang membawa 2 ember air. Pak, saya padamkan sebagian aja ya, takut nanti kebakar terus. Jangan, potong Pak Darmo cepat. Biarkan saja, tunggu ini belum selesai. Darso menoleh heran. Tapi Pak, bata udah matang semua, kenapa Pak? Tugasmu bantu angkut bata yang ada di luar tungku aja, jawab Pak Darmo cepat tanpa menatapnya. Pastikan malam ini bata-bata itu terbakar semua. Suro dan Darso saling pandang, lalu mengangguk patuh. Tidak ada yang berani membantah majikan mereka yang selalu tampak tenang namun punya wibawa. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Sebagian pekerja sudah istirahat, hanya tinggal beberapa orang yang bertahan menata bata hasil bakaran. Langit mendung. Angin berembus membawa suara dari arah sawah seperti dengus hewan besar. Sur, dengar itu? Tanya Darso pelan. Suro mengangkat kepala. Apa? Kayak ada kuda, tapi suaranya deket banget loh. Suro tertawa menenangkan diri. Mungkin suara dari ladang belakang. Dulu juga pernah kedengeran kayak gitu. Namanya juga kampung, hewan ada di mana-mana. Darso mengangguk. Meski wajahnya masih cemas, ia kembali menatap tungku. Bara di dalamnya berpendar merah tua. Lalu tiba-tiba berkilat kuning keemasan seperti mata menyala. Setengah jam berlalu. Pak Darmo menyuruh Suro pulang lebih dulu. Sementara ia dan Darso tetap di area tungku untuk memastikan pembakaran benar-benar sempurna. Pak, ini sudah lewat tengah malam. Bapak nggak istirahat dulu? Tanya Darso sopan. Belum. Biar besok nggak ada yang bolak-balik, Sok. Jawabnya singkat. Udah Sok, kamu naik ke atas. Biar aku yang ambil bata-bata yang ada di bawah. Mereka bekerja dalam diam. Hanya suara retakan bata dan gemuruh api yang terdengar. Di tengah panas yang menyesakan itu, tiba-tiba Darso merasa ada hembusan udara dingin lewat di belakangnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun samar. Ia melihat bayangan besar seperti berdiri di belakang tungku. Kepalanya menunduk, nafasnya berat. Pak Darmo. Darso berbisik lirih. Tubuhnya menegang. Pak Darmo menoleh cepat. Kenapa? Di belakang saya kayak lihat. Jangan ngawur Sok. Fokus kerja aja. Jangan aneh-aneh. Darso terdiam, tapi dadanya berdetak cepat. Saat ia kembali menatap tungku, bara itu tampak seperti membentuk wajah-wajah seseorang yang menatap balik kepadanya dengan senyum terbakar. Tiba-tiba, krak! Pijakan kayu di bawah kakinya patah. Pak Darmo! Teriak Darso panik. Tubuhnya oleng ke depan. Pak Darmo spontan menoleh, tapi terlambat. Darso kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat ke dalam tungku yang masih menyala. Darso! Suara Pak Darmo menggema keras. Api langsung meledak ke atas, seolah menyambut sesuatu. Suara jeritan menembus langit malam, nyaring dan panjang, bercampur bau daging terbakar yang menyengat ke seluruh pabrik. Suro yang sedang menuju mes pekerja langsung berlari kembali. Astagfirullah, ada apa Pak? Darso jatuh Sur, cepat ambil air, cepat! Teriak Pak Darmo kalut. Mereka menimba air secepat mungkin, menyiram ke arah tungku, tapi api justru makin membesar. Suaranya berdesis aneh, seperti tawa yang menakutkan. Butuh hampir 2 jam hingga api benar-benar padam. Tak ada apa-apa di dalam tungku selain abu hitam dan pecahan bata yang retak. Pak Darmo berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah bara yang masih berasap. Duh Gusti, Darso, kenapa jadi seperti ini? Suaranya parau. Pak, sabar Pak. Mungkin jasadnya kebakar semua. Ucap Suro terbata, tak berani menatap langsung. Pak Darmo berlutut di tanah, tangannya gemetar. Duh Gusti, aku yang salah, harusnya aku yang suruh dia istirahat. Air matanya menetes, bercampur dengan abu yang menempel di tanah. Para pekerja yang mulai berdatangan hanya bisa berdiri dalam diam. Tak ada yang berani berbicara. Keesokan harinya, kabar kematian Darso menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan di rumah duka yang ada di desa sebelah.
Sebagian menyalami Pak Darmo yang sudah ada di rumah duka sejak pagi. Wajahnya masih terlihat murung. "Innalillahi, Darso orang baik, Pak," kata Pak Lurah pelan. "Iya, Pak, dia sudah seperti saudara saya sendiri," jawab Pak Darmo dengan suara serak. Pak Darmo berjalan ke arah istri Darso yang duduk di ruang tamu di antara para pelayat, lalu menyerahkan amplop tebal ke istri Darso yang masih terisak di pelukan sang ibu. "Ini, Bu, uang duka dari saya dan keluarga. Kalau butuh apapun, jangan sungkan datang ke rumah." Perempuan itu menangis terseduh, mencium tangan Pak Darmo. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah." Warga yang melihat kejadian itu berbisik-bisik. "Pak Darmo memang orang baik, bahkan masih mau bantu keluarga korban," ujar seorang bapak tua. Sejak hari itu, warga makin menghormati Pak Darmo. Beberapa warga juga mulai menjadikan sosok Pak Darmo sebagai panutan. Keesokan harinya, pabrik kembali ramai. Para pekerja mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apapun. Pak Darmo yang baru saja tiba masih terlihat murung. "Sudah, Pak, semua itu murni kecelakaan. Jangan terlalu dipikirkan." Suro yang berdiri di samping Pak Darmo mencoba menghibur. "Kalau saja aku nggak minta Darso naik ke atas tungku, mungkin dia masih hidup sampai sekarang, Sur." "Jangan menyalahkan diri sendiri, Pak. Semua ini takdir. Gak ada yang mau meninggal dalam keadaan seperti itu. Namun, kita nggak bisa menolak karena semua sudah ditulis sama Allah." Suro memandang wajah Pak Darmo beberapa saat, lalu kembali menatap tungku yang sudah menyala. Udara dingin terasa begitu menusuk pagi itu. Asap putih perlahan mulai membumbung tinggi ke atas. Aroma kayu bakar dan tanah liat tercium dari tungku yang sudah menyala beberapa menit yang lalu. Para pekerja yang ada di bawah tungku terlihat sibuk. Sebagian menata bata yang sudah jadi, sebagian yang lain membuat bata dari tanah liat. "Pak Darmo, truk dari Surabaya datang lagi!" teriak Suro dari arah halaman pabrik. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin truk yang baru berhenti di depan gerbang. Debu beterbangan dan suara burung-burung di pohon randu mendadak hilang tertelan riuh aktivitas pagi itu. Pak Darmo yang sudah ada di dalam kantornya segera keluar. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan peci hitam. Senyumnya lebar, tapi matanya tampak lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak semua orang boleh lihat. "Alhamdulillah, rezeki makin lancar, Sur. Arahkan mereka ke gudang selatan ya. Bata yang di situ sudah kering sempurna." "Siap, Pak." Truk-truk lain berdatangan menyusul. Para pekerja berlarian mengangkut bata merah yang disusun tinggi seperti dinding benteng. Keringat mengucur di wajah mereka, tapi tak ada yang mengeluh. Semua tahu, bekerja di pabrik Pak Darmo berarti ada upah pasti, makan siang gratis, dan kalau beruntung, bonus bulanan akan mereka dapatkan dalam jumlah besar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, pesanan bata meningkat 2 kali lipat. Orang-orang kota berebut ingin membeli produk dari pabrik Darmo Jaya. Bahkan pabrik-pabrik besar di Gresik dan Sidoarjo mulai memesan dalam jumlah ribuan. "Pak, saya gak habis pikir setelah kejadian tempo hari. Lah kok justru rezeki lancar begini?" tanya Suro suatu sore saat mereka berdua duduk di dekat tungku besar yang kini dipagar seng. Pak Darmo menatap bara api yang memantul di matanya. "Mungkin doa tulus Darso membawa berkah. Dia kerja sampai akhir hayatnya demi pabrik ini." Suro terdiam. "Iya, Pak, mungkin begitu." Tapi hatinya merinding mendengar cara Pak Darmo mengucapkannya. Rumah Pak Darmo kini lebih ramai dari biasanya. Di halaman depan, mobil bak terbuka baru terparkir mengkilap. Dan di garasi belakang tampak motor trail merah, hadiah untuk Reno, anak semata wayangnya yang akan segera pulang dari kota. Dari dapur, Bu Imah menatap ke arah Pak Darmo yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Wanita itu terlihat sibuk menata meja makan. Wajahnya lembut, tapi matanya memendam sesuatu. Bu Imah berjalan perlahan menghampiri suaminya. "Pak, aku mau ngomong sedikit boleh?" ucapnya lirih. "Ngomong apa, Bu?"
Tanya Pak Darmo penasaran. Boleh nanti malam saja, jawab Bu Imah. Ia tersenyum tipis. Sekarang kita makan dulu yuk, keburu lauknya dingin. Pak Darmo menatap istrinya agak heran, tapi mengangguk. Ya sudah. Malam itu Pak Darmo dan istrinya duduk di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan asap kayu. Dari kejauhan, pabrik masih terlihat menyala. Tungku utamanya belum dimatikan sejak sore. Pak, ucap Bu Imah hati-hati. Aku senang lihat pabrik makin maju. Apa nggak bisa kita coba hidup lebih baik, Pak? Pak Darmo menatap istrinya dengan pandangan datar. Lebih baik yang bagaimana? Ya sholat, terus mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Siapa tahu rezeki kita semakin ditambah, walaupun nggak cepat. Pak Darmo menghela nafas. Suaranya tenang, tapi tegang. Kamu ini ngomong apa sih, Bu? Wah, aku kok gak ngerti. Keheningan menelan udara di antara mereka. Suara jangkrik seperti berhenti. Bu, suara Pak Darmo merendah, tapi dingin. Kamu mau bilang apa? Aku cuma mau sampean hentikan semua ini, Pak. Kasihan para karyawan, mereka ndak salah apa-apa, ucap Bu Imah lirih, matanya bergetar. Apa yang sampean lakukan selama ini udah salah, Pak. Selama ini aku berusaha diam, tapi kali ini enggak. Aku justru merasa bersalah kalau aku nggak ngingetin kamu. Cukup, bentak Pak Darmo, membanting gelas di tangannya. Air teh muncrat ke lantai. Kamu nggak tahu apa-apa. Bu Imah menunduk, menahan tangis. Aku tahu, Pak. Aku tahu apa yang terjadi sama sampean, sama usaha kita itu. Aku tahu semuanya. Pak Darmo berdiri, wajahnya merah padam. Kamu pikir aku tega ngebunuh orang? Semua ini takdir, Bu, takdir. Takdir? Takdir itu datang tak diduga, Pak. Bukan sudah direncanakan. Bu Imah menatap suaminya. Matanya sayu, penuh permohonan. Jangan sampai semua ini justru memakan keluarga kita, Pak. Pak Darno menatap istrinya tajam. Sesaat, matanya memantulkan cahaya aneh dari lampu neon putih di dinding. Aku gak akan menghentikan semuanya sebelum aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Suaranya rendah, menekan. Bu Imah menggigit bibirnya. Aku cuma mau sampean berhenti, Pak. Apapun yang sampean lakukan di sana, berhentilah sebelum semuanya diambil balik. Pak Darmo tertawa kecil, tapi tawa itu hambar, getir, seperti menertawakan ketakutan sendiri. Bu, kamu terlalu banyak dengar cerita mistik dari orang kampung. Ini dunia nyata, bukan dongeng. Ia berbalik, melangkah menuju pintu. Tapi sebelum masuk, ia berhenti. Satu hal yang harus kamu tahu, Bu. Semua yang aku punya sekarang hasil keringatku sendiri, bukan milik siapapun. Pintu tertutup keras. Bu Imah terduduk, menatap langit malam yang hitam pekat. Dari kejauhan, tungku pabrik Pak Darmo mengeluarkan cahaya merah menyala lebih terang dari biasanya, seolah menelan kegelapan malam. Keesokan paginya, warga desa geger. Truk-truk besar datang silih berganti. Wartawan dari kota bahkan mulai meliput kesuksesan pengusaha dermawan dari Mojokerto. Pak Darmo, katanya Bapak bakal buka cabang baru di Gresik? Tanya salah satu reporter. Insya Allah, jawab Pak Darmo sambil tersenyum teduh. Selama rezeki lancar, saya ingin terus berbagi. Pabrik ini bukan cuma milik saya, tapi milik desa ini. Orang-orang bertepuk tangan. Anak-anak berlari memanggil namanya. Namun di antara kerumunan itu, Bu Imah berdiri kaku di depan pagar, menatap suaminya dari jauh. Senyum Pak Darmo tampak bersinar, tapi bagi mata Bu Imah, senyum itu seperti topeng yang menutupi wajah asing. Malamnya, ketika pabrik sudah sepi, Bu Imah diam-diam menyusul ke sana. Langkahnya pelan, hanya diterangi senter kecil. Dari balik tumpukan bata, ia melihat suaminya berdiri depan tungku.
Api di dalamnya menyala tinggi. Pak Darmo berbicara pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Sudah, aku sudah penuhi bagianmu. Sekarang, giliranmu jaga usahaku tetap hidup. Angin berembus, api berdesis, lalu seolah membentuk bayangan gelap di balik nyala merah. Bu Imah menahan nafas, tubuhnya gemetar. Dari celah bara itu, samar-samar terdengar suara berat, seperti hewan menggeram. Suara yang pernah didengar Darso di malam sebelum ia mati. Pak, gumam Bu Imah tanpa sadar. Pak Darmo menoleh cepat, matanya tajam, wajahnya separuh diterangi cahaya api. Bu, suaranya serak, tapi bukan nada terkejut, melainkan waspada. Bu Imah mundur satu langkah, nafasnya memburu. Pak, hentikan ini, tolong hentikan. Pak Darmo melangkah maju. Bayangannya menelan cahaya senter yang gemetar di tangan istrinya. Pulang Bu, sekarang juga. Jangan ikut campur urusan yang kamu gak ngerti. Pak, demi Allah, aku tahu sampean bukan lagi suami yang dulu. Pak Darmo menatapnya lama, lalu berbisik, hampir tak terdengar. Kalau aku berhenti, semua ini mati. Aku, kamu, Reno, kita semua akan kehilangan semuanya. Bu Imah menutup mulutnya, menahan isak. Tapi dari arah tungku, suara berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti tawa pelan yang bergema dari perut bumi. Tanpa menunggu, Pak Darmo langsung menarik tangan istrinya pulang. Suara Pak Darmo menggema keras begitu pintu rumah terbuka menghantam dinding. Suara itu memecah keheningan malam, membuat ayam di kandang belakang berkokok kaget. Bu Imah yang berjalan di belakang Pak Darmo langsung terlonjak kaget. Wajahnya pucat. Pak, kamu bisa gak berhenti ikut campur urusanku, hah? Bentak Pak Darmo, langkahnya berat tapi cepat. Aku lakukan semua ini demi kita, demi kebahagiaan kita semua. Bu Imah menunduk. Tapi jalan yang kamu lakukan itu salah, Pak. Salah? Suara Pak Darmo meninggi. Jalan ini sudah benar, Bu. Jalan ini membuat kita tidak lagi dihina warga, membuat kita kaya raya, terpandang, dan dihargai banyak orang. Tapi jalan yang sampean lakukan itu salah, Pak. Ucap Bu Imah pelan tapi tegas. Sampean sudah menyembah apa yang seharusnya tidak sampean sembah. Cukup, potong Pak Darmo. Mulai malam ini, kamu jangan pernah datang ke pabrik lagi, sekalipun. Tapi, sekalipun Bu, kamu dengar? Suara Pak Darmo bergetar di ujungnya. Wajahnya merah. Bu Imah memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku istrimu, Pak. Aku gak akan diam kalau sampean menjerumuskan diri sendiri. Pak Darmo menarik nafas panjang, menunduk, lalu berbalik. Sudah, aku capek. Jangan bahas lagi. Pak Darmo langsung melangkah ke kamar, meninggalkan istrinya di ruang tengah yang diterangi lampu neon putih. Dari luar, terdengar suara anjing menggonggong panjang ke arah pabrik yang jaraknya tak sampai 200 meter dari rumah mereka. Malam itu, di dalam sholatnya, Bu Imah berdoa lama sekali. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah desau angin malam. 6 bulan berlalu. Pabrik bata merah milik Pak Darmo kini menjadi yang terbesar di Mojokerto. Truk-truk dari Surabaya, Pasuruan, bahkan Probolinggo datang silih berganti. Di depan pabrik berdiri papan besar bertuliskan PT Darmo Jaya Sentosa, lengkap dengan logo menyerupai bara api berwarna emas. Masya Allah, Pak Darmo hebat tenan, ujar Pak Lurah suatu siang saat datang berkunjung. Desa ini sekarang maju berkat panjenengan. Pak Darmo tersenyum lebar, menepuk bahu Pak Lurah. Kita maju bareng, Pak. Saya cuma bagian kecilnya. Tawa mereka terdengar hangat, tapi di balik senyum itu, Bu Imah yang sedang menyiapkan teh di dapur merasakan dingin di punggungnya. Ia tahu setiap kali suaminya bicara soal berkah, ada sesuatu yang lain ikut menuntut di balik kata itu. Sesuatu yang hidup di balik tungku yang menatap dari dalam bara.
Malamnya, saat suasana rumah tenang, Bu Imah kembali mencoba bicara. "Pak," ucapnya pelan, "aku mohon berhentilah." Pak Darmo menutup buku catatan yang sedang ia baca, mengangkat wajahnya perlahan. "Berhenti apa, Bu?" "Berhenti datang ke tungku itu tengah malam." "Bu," katanya akhirnya. Suaranya rendah tapi tajam. "Aku sudah bilang, jangan ikut campur." Bu Imah menatapnya dalam-dalam. "Aku gak takut miskin, Pak. Aku cuma takut kehilangan sampean. Aku takut." Suaranya tercekat. "Apa yang dialami Darso berbalik pada kita." Pak Darmo bangkit dari kursinya, menatap istrinya lama. "Jangan ngomong sembarangan. Kau gak tahu apa-apa." Pak Darmo pergi meninggalkan ruang makan. Tapi di tangannya, buku catatan itu gemetar. Ia tahu istrinya benar. Ia memang tak lagi tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Reno, putra semata wayangnya, pulang dari kota untuk menikmati liburan di desa. "Assalamualaikum," seru pemuda itu dari depan rumah, membawa tas besar di punggung. Bu Imah berlari kecil ke depan. Wajahnya cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Reno, ya Allah, sudah lama banget kamu gak pulang." Reno tertawa, memeluk ibunya. "Iya, Bu, libur semester akhirnya juga." Pak Darmo muncul dari dalam rumah, tersenyum lebar. "Nah, ini anak ayah, ganteng, tambah dewasa. Gimana kuliahnya?" "Lancar ya. Ada tawaran magang juga, tapi aku pikir mau bantu ayah dulu di pabrik." Pak Darmo menepuk bahunya. "Bagus, biar nanti kamu yang terusin usaha ini." Suasana malam itu terasa hangat. Mereka makan bersama, penuh tawa dan cerita. Reno bercerita soal kehidupan kampus, soal teman-teman dari luar kota, tentang dosen yang cerewet tapi lucu. Namun di tengah tawa itu, Bu Imah beberapa kali menatap suaminya diam-diam. Pak Darmo tampak bahagia, tapi ada bayangan gelap di bawah matanya, tanda kurang tidur. Beberapa hari setelahnya, Reno ikut ayahnya ke pabrik. Ia takjub melihat betapa besar usaha keluarganya kini. "Wah, ayah hebat banget," ujarnya kagum. "Dulu waktu aku kecil, pabriknya cuma setengah segini." Pak Darmo tertawa kecil. "Ya, semua butuh waktu, Ren. Ayah cuma berusaha keras." Tapi ketika mereka melewati tungku pembakaran utama, Reno berhenti. Ia menatap api yang menyala di dalam. "Ayah, ini tungkunya besar banget." Pak Darmo menoleh cepat. "Tentu, semakin banyak pesanan, semakin besar tungkunya." "Ayah benar-benar hebat. Aku bangga jadi anak ayah." "Harus itu, karena suatu saat kamulah yang akan meneruskan semua ini," jawab Pak Darmo, tangannya menepuk pundak Reno. "Udah, sekarang kita pulang. Ibu pasti udah menyiapkan makan siang untuk kita." Reno mengangguk ragu, tapi matanya tetap terpaku pada tungku. Api di dalamnya berwarna oranye keemasan. Dan entah kenapa, Reno merasa seolah ada sesuatu yang hidup di balik bara itu. Sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Suatu malam, Bu Imah duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang dari pabrik. Reno sudah tidur, tapi lampu rumah masih menyala. Waktu menunjukkan lewat pukul 1. Tak lama kemudian, pintu terbuka pelan. Pak Darmo masuk dengan langkah berat. "Pak," suara Bu Imah lirih, "sampai kapan sampean mau begini?" Pak Darmo berhenti di depan tangga, bahunya tegang. "Aku sudah bilang, jangan bahas ini lagi." "Kalau sampean terus begini, aku takut sesuatu bakal diambil dari kita loh, Pak." Pak Darmo memutar badan, menatap istrinya. "Kamu mau lihat usaha ini hancur? Mau lihat anak kita hidup miskin lagi?" "Aku lebih rela miskin, Pak," jawab Bu Imah dengan air mata mengalir. "Asal sampean gak diseret api itu." Pak Darmo terdiam lama, pandangannya kosong. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Kalau aku berhenti, Bu, semua ini hancur, termasuk kita." Ia segera berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Bu Imah terisak di ruang tamu. "Pak,
Gak usah lembur malam ini ya. Suara Bu Imah bergetar, menahan cemas. Ia berdiri di depan pintu, memegang termos kopi hangat untuk suaminya. Di luar, langit tampak berat, diselimuti awan hitam pekat. Pak Darmo mengenakan jaket lusuhnya, menyalakan senter kepala. Aku cuma mau ngawasin tungku sebentar. Kayunya tadi belum kering benar, takutnya malah padam. Tapi Pak, ini udah malam, hujan juga mau turun. Pak Darmo tersenyum tipis. Kamu gak usah khawatir, aku udah biasa. Ia meraih termos dari tangan istrinya. Tidurlah, besok Reno harus berangkat ke kota lagi kan? Jangan bikin anakmu lihat kamu murung terus. Bu Imah menunduk, menggenggam ujung jariknya. Aku cuma takut Pak, aku ngerasa ada yang gak beres malam ini. Pak Darmo berhenti sejenak di ambang pintu, lalu menepuk bahu istrinya pelan. Yang kamu rasa itu cuma perasaanmu sendiri. Udah, istirahatlah. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Hujan tipis mulai turun. Suara gerimis berpadu dengan desir angin yang melintasi sawah dan bangunan bata yang kini tampak seperti bayangan hitam di kejauhan. Bu Imah berdiri lama di depan pintu, menatap bayangan suaminya yang semakin menjauh. Pabrik malam itu sepi, tak ada pekerja, tak ada suara alat, hanya gemuruh angin dan dentingan besi yang tertiup-tiup angin. Pak Darmo berjalan melewati deretan tungku besar yang sudah padam sebagian. Hanya satu tungku yang masih menyala redup di tengah. Api di dalamnya tampak aneh, seolah bernafas. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki, cepat, berat, seperti seseorang yang berlari. Pak Darmo menoleh. Siapa itu? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir melewati atap seng, membuatnya berderit lirih. Ia menarik nafas panjang. Pasti cuma kucing. Namun langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Suaranya menggema. Dari balik gelap muncul sesosok bayangan tinggi besar, seperti seekor kuda. Matanya merah membara seperti bara. Bulunya hitam lebat dan giginya tampak ketika ia tersenyum lebar. Pak Darmo tertegun. Kau lagi? Suara berat menjawab, menggetarkan udara. Waktumu sudah habis, Darmo. Pak Darmo mundur selangkah, wajahnya memucat. Belum. Aku masih belum genap 7 tahun. Kau janji 7 tahun. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Kau melanggar. Kau biarkan istrimu tahu tentang semua ini. Pak Darmo gemetar. Aku bisa perbaiki semuanya. Tolong beri aku waktu. Makhluk itu terkekeh rendah. Tidak ada waktu untuk pengkhianat sepertimu. Lidah api tiba-tiba menyembur dari tungku, tinggi, menari liar seperti hidup. Suhu udara meningkat drastis. Asap hitam pekat mulai memenuhi ruangan. Pak Darmo menjerit. Tidak, jangan. Tapi dari dalam bara muncul tangan-tangan merah membara, meraih tubuhnya. Ia mencoba melepaskan diri, tapi setiap tarikan hanya membuat kulitnya melepuh. Ampun, aku masih punya anak. Suara jeritanya menggema keluar pabrik, menembus hujan yang semakin deras. Beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara itu. Pak, dengar nggak tadi? Tanya seorang pemuda yang sedang meneduh di warung. Dengar, jawab rekannya. Wajahnya pucat, kayak orang menjerit dari arah pabrik. Mereka berdua saling pandang, lalu berlari ke arah suara itu. Api semakin dekat. Hawa panas luar biasa menyergap. Udara seperti terbakar. Panas banget. Astagfirullah. Begitu mereka sampai di depan pabrik, mata mereka langsung silau. Api dari tungku menjulang tinggi, memerah sampai ke langit, seolah langit desa terbakar. Air, cepat ambil air, teriak salah satu warga yang datang belakangan. Namun setiap ember air yang disiram hanya menguap sebelum sempat menyentuh bara. Api itu tak seperti api biasa, ia menolak padam. Di antara kobaran api, samar-samar terlihat bayangan seseorang di dalam tungku. Tubuhnya menggeliat, menjerit,
lalu lenyap dalam semburan cahaya merah menyala. Sementara itu, di rumah, Bu Imah terlonjak dari tidurnya. Mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata. Nafasnya tersengal, keringat membasahi keningnya. Ya Allah, Bu Imah memegang dadanya. Nafasnya masih tersengal. Rasanya panas sekali. Bu Imah bangkit dari ranjang dan langsung keluar dari kamar. Begitu Bu Imah membuka pintu rumah, ia terkejut melihat langit di arah pabrik berwarna merah terang. Pak, Bapak. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus hujan. Bu, jangan ke sana, Bu. Reno yang juga terbangun mengejar dari belakang. Bahaya, Bu. Tapi Bu Imah tak mendengar. Langkahnya semakin cepat, jantungnya berdentum seirama dengan suara gemuruh api di kejauhan. Begitu tiba di depan pabrik, warga sudah ramai berkumpul. Bu Imah, jangan mendekat, Bu, seru seseorang menahannya. Apa yang terjadi? Suami saya, di mana suami saya? Apa dia di dalam? Semua terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Salah satu lelaki tua mendekat, wajahnya muram. Kami sudah coba padamkan, Bu. Akan tetapi apinya nggak bisa. Sekarang tungkunya udah mati sendiri. Tapi suara itu menggantung. Bu Imah menerobos masuk meski ditahan beberapa warga. Begitu melihat tungku utama, lututnya lemas. Tungku itu kini padam. Asap hitam masih mengepul pelan. Di depan tungku, di antara abu dan tanah gosong, tergeletak cincin kawin yang sudah hangus sebagian. Bu Imah menjerit histeris. Pak, astagfirullah Bapak. Reno datang terlambat beberapa detik, langsung memeluk ibunya yang jatuh pingsan. Bu, Ibu, sadar Bu. Para warga hanya bisa berdiri terpaku, menatap tungku itu dengan wajah pucat. Keesokan paginya, kabar kematian Pak Darmo menyebar ke seluruh desa. Pabrik ditutup sementara. Di rumah, suasana berkabung menyelimuti. Reno duduk di samping ibunya yang masih syok. Bu, katanya pelan. Ibu sabar ya. Aku yakin sekarang Bapak pasti sudah tenang di alam sana. Bu Imah tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah luar jendela, ke arah pabrik yang kini sepi. Dari kejauhan, asap tipis masih terlihat keluar dari cerobong. Padahal tungku sudah lama padam. Reno memeluk ibunya erat. Aku janji, Bu. Aku bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ayah. Namun Bu Imah tahu, jauh di dalam hatinya, tidak ada lagi yang perlu dicari. Ia tahu, suaminya telah diambil oleh sesuatu yang dulu dia peringatkan. 1 minggu berlalu setelah meninggalnya Pak Darmo, Bu Imah memutuskan untuk menutup usaha yang dibangun suaminya selama ini. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Bu Imah membayarkan uang pesangon kepada para karyawannya. Sejak saat itu juga, Bu Imah bertekad memulai kehidupan baru tanpa adanya campur tangan makhluk tak kasat mata. Bu Imah juga berjanji akan menutup rapat rahasia suaminya yang selama ini telah melakukan pesugihan jaran penoleh. Tamat. Semoga terhibur, bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit undur diri. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.